Ma'asyarul muslimin adalah dalam perihal pernikahan disebut sebagai mitsaqan, ringkasan fikih pernikahan. Ringkasan fikih pernikahan. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan ringkasan fikih nikah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas rambu-rambu dalam interaksi suami istri. Tidak diragukan lagi bahwa interaksi suami istri merupakan hal yang sangat penting dalam hubungan pernikahan. Jika interaksi bagus, maka indahlah kehidupan, langgeng pernikahan, dan perahu suami istri berlayar dengan lancar dan aman di tengah gelombang ombak kehidupan. Karena kebanyakan permasalahan suami istri terjadi karena buruknya interaksi antara keduanya. Oleh karena itu, pembahasan ini sangatlah penting untuk diperhatikan. Islam telah menjelaskan dengan rinci bagaimana seharusnya interaksi antara suami istri. Maka seorang yang ingin berhasil dalam rumah tangganya harus mengetahui tuntunan syariat dalam interaksi suami istri. Rambu-rambu secara umum ada beberapa hal. Yang pertama, pokok pertama dan utama untuk baiknya interaksi suami istri adalah setiap dari pasangan memperlakukan pasangannya dengan apa yang telah sah dalam syariat dan sesuai dengan adat yang berjalan selama tidak menyelisihi syariat. Ini adalah rambu-rambu interaksi suami istri secara umum. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan para wanita secara patut. Patut yang dimaksud di sini adalah kebiasaan yang berjalan di tengah masyarakat selama tidak menyelisihi syariat. Rambu-rambu yang kedua di antara rambu-rambu interaksi suami istri adalah setiap dari pasangan menyadari bahwa pasangannya memiliki hal yang dia sukai dan dia benci. Maka fokuskanlah perhatian kepada yang disukai dan berusahalah semaksimal mungkin menutup mata dari hal yang dibenci. Dengan tentunya tetap melakukan perbaikan semaksimal mungkin. Tidak akan bahagia kehidupan suami istri kecuali dengan hal ini. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, dan syariat memerintahkan untuk lebih fokus kepada kelebihan bukan pada kesalahan dan kekurangan. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-19, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Diriwayatkan bahwasanya Anas, yaitu ayah dari Imam Malik rahimahullah, menikahi seorang wanita. Namun dia belum sempat melihatnya sebelum menikahinya. Maka ketika malam pertama, Anas tidak tertarik dengan kondisi fisiknya karena kurang cantik. Dan nampak ketidaksukaannya tersebut. Padahal wanita itu adalah wanita yang solehah. Maka istrinya duduk di hadapan suaminya tadi dan lalu mengatakan, bisa jadi Allah akan memberikanmu kebaikan yang banyak dari apa yang tidak kamu sukai. Maka ketika Anas melihat kecerdasannya, maka dia pun tertarik dan menggaulinya.
Maka lahirlah dari wanita itu seorang imam dunia, yaitu Imam Malik bin Anas, imam Daril Hijrah rahimahullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la yafraq mu'minun mu'minatan, janganlah lelaki beriman membenci wanita beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika dia membenci darinya suatu perangai, maka dia ridho dengan perangai yang lain. Maksudnya adalah lihat sisi kelebihan pasangan Anda. Mungkin dia kurang cantik, namun dia solihah. Mungkin dia galak, namun sangat bertanggung jawab dan penyabar. Mungkin dia gemuk, namun pintar masak, sehingga menjadikan suami dan anak-anaknya pun gemuk. Nah, kemudian yang ketiga, di antara rambu-rambu interaksi suami istri adalah hendaknya suami takut kepada Allah ketika berinteraksi dengan istrinya. Seseorang ketika berinteraksi dengan istrinya dilandasi rasa takut kepada Allah, maka akan berbeda ketika dia berinteraksi dengan istrinya ketika menganggap istrinya adalah di bawah kekuasaan suami, sehingga dia cenderung berlaku sewenang-wenang. Makanya Nabi SAW mengingatkan para lelaki dalam hadis riwayat Muslim, fattaqullaha fin nisa, takutlah kepada Allah terhadap istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena kalian mengambil mereka dengan amanah Allah yang akan ditanyakan pada hari kiamat. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Dan hendaknya suami berinteraksi dengan istrinya tidak seperti berinteraksi dengan laki-laki, karena wanita tidak seperti laki-laki. Maka suami harus memahami betul dan memperhatikan sisi lemah wanita serta sisi kebengkokannya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, istausu bin nisa'i khaira, berbuat baiklah kepada para istri. Fa innal mar'ata khuliqat min dila', karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila' a'lahu, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Maksudnya adalah isyarat kepada mulut wanita. Maka seorang laki-laki harus bersabar dengan bagian atas wanita, yaitu mulutnya. Ya, karena memang sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW agar terus berbuat baik kepada pasangannya. Kemudian di antara rambu-rambu interaksi suami dan istri adalah istri menunaikan kewajiban terhadap suaminya. Menunaikan kewajiban terhadap suaminya bagi pihak istri itu kembali kepada 3 hal pokok utama. Yaitu 3 hal pokok utama kewajiban istri terhadap suaminya. Yang pertama, menjaga rumah suami dan menjaga kehormatan dirinya. Yang kedua, menaati suami selama bukan maksiat. Yang ketiga, berusaha membahagiakan suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-34, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Sebab itu wanita yang salehah adalah yang taat kepada Allah, lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan dinilai hasan sahih oleh Al-Albani, bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya wanita seperti apa yang paling baik, maka beliau menjawab, allati tasurruhu idza nadhara, wanita yang menjadikan suaminya bahagia ketika melihatnya, wa tuti'uhu idza amara, dan menaatinya jika dia diperintah, wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan tidak menentang suaminya pada diri dan hartanya dengan apa yang dia tidak sukai. Kemudian yang kelima, di antara rambu-rambu interaksi suami istri adalah istri menyadari bahwa suami telah dilebihkan oleh Allah atas dirinya. Maka seharusnya istri menyadari kedudukan yang telah Allah lebihkan bagi suaminya ini.
bagi para istrinya ini. Maka jangan meremehkannya, jangan merendahkannya, serta jangan mengambil alih apa yang Allah lebihkan bagi suaminya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah telah lebihkan sebagian mereka laki-laki di atas sebagian yang lain wanita. Dan mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ini adalah hal yang hendaknya dipahami oleh para istri. Kemudian yang keenam, di antara rambu-rambu interaksi suami istri adalah setiap pasangan fokus utamanya adalah memenuhi kewajiban terhadap pasangan, bukan menuntut haknya. Yaitu ketika seorang menjadikan fokus utamanya adalah memenuhi kewajiban pasangannya dan bukan selalu menuntut haknya, maka akan tercipta kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Dan dia meminta kepada Allah agar Allah membantu pasangannya memenuhi hak-haknya. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-54, fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Maka sesungguhnya kewajibannya adalah apa yang dibebankan kepadanya dan kewajiban kalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepada kalian. Sehingga setiap orang memperhatikan kewajiban-kewajiban pasangannya, lalu dia maksimalkan untuk menunaikan, bukan hanya sekedar menuntut dan menuntut. Dan dia meminta kepada Allah agar Allah memudahkan pasangannya melaksanakan atau menunaikan hak-hak yang harus dia terima. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, di antara rambu-rambu interaksi suami istri adalah setiap wanita hendaknya menyadari bahwa menunaikan hak suami adalah termasuk memenuhi hak Allah dan tidak akan diraih kebahagiaan wanita kecuali dengan itu. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai hasan sahih oleh Al-Albani, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang wanita tidak dianggap telah menunaikan hak Rabbnya sampai dia memenuhi hak suaminya. Dalam hadis yang lain juga, dalam riwayat yang lain disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Targhib, wala tajidul mar'atu halawatal iman hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Dan tidaklah wanita bisa merasakan manisnya keimanan sampai dia menunaikan hak suaminya. Oleh karena itu, inilah beberapa rambu-rambu yang hendaknya diperhatikan oleh suami istri agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu saja pertemuan kita kali ini. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.